Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting Maxim agar gacor. Nah, sebelum ke videonya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like. Oke, sudah, saya hitung sampai 3 dulu. 1, 2, 3 sebelum kita mulai videonya. Nah, banyak teman-teman driver mengeluh, kenapa sih orderan saya sepi, kenapa sih orderan saya baru 1, 2. Nah, itu karena ada beberapa poin yang harus kita ketahui sebelum kita mengorder. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 poin. Apa saja poinnya? Pertama, kita masuk ke aplikasi HP kita. Nah, jadi pertama-tama kita hapus aplikasi dulu. Nah, aplikasi apa kita hapus? Aplikasi yang menurut kita tidak penting. Nah, karena itu sangat mengganggu proses driver atau aplikasi driver kita, sangat berpengaruh. Kalau agak berat kalau banyak aplikasi di HP kita. Kemudian kita hapus juga foto-foto yang tidak penting di HP kita atau video. Nah, itu. Nah, kemudian kita ke pengaturan. Kita ke pengaturan, teman-teman. Nah, ini saya menggunakan HP Vivo Y12. Nah, kita kembali ke pengaturan. Apa yang kita harus atur di sini? Nah, kita cari pengaturan lainnya. Nah, kita pengelolaan aplikasi, kita cari pengelolaan aplikasi, kita klik. Udah, bukan ini pengelolaan. Nah, ini kita buka, teman-teman. Nah, ini banyak aplikasi. Nah, jadi sebelum kita mengorder, kita matikan dulu aplikasi-aplikasi yang menurut kita tidak penting, teman-teman. Contohnya Facebook, kita matikan dulu. IG kita, kemudian Messenger, kita matikan. Nah, kita matikan dulu. Yang penting-penting aja kita, seperti driver kita aktifkan drivernya kita, karena ini aplikasi yang kita gunakan. Nah, ini sangat berpengaruh, teman-teman, untuk aplikasi driver. Kalau aktif semua aplikasinya itu mengganggu sekali, karena itu pengalaman saya, teman-teman. Jadi video kali ini saya agak sering sedikit, teman-teman. Ini kuncinya kita nonaktifkan dulu aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Jadi cukup yang kita gunakan saja. Untuk kita mengorder, kita aktifkan aksi driver kita. Kita cek semuanya apakah dia masih aktif. Nah, jangan lupa diaktifkan Met, karena gitu yang sangat penting juga. Nah, ini mati semua, teman-teman. Jadi kita cek semuanya, kita cek. Nah, udah, teman-teman, kita kembali ke ini awal. Nah, setelah itu apa yang
yang harus kita lakukan, itu yang kedua tadi. Yang ketiga yaitu GPS-nya kita. Nah, kita buat GPS. Ini sangat berpengaruh terhadap keberadaan kita di mana. Nah, kalau saya berada di belakang Pasar Baru, teman-teman. Nah, ini. Kemudian kita atur, kita klik. Nah, kita setting dulu. Kita lihat dulu histori perjalanannya. Kita buka dulu. Nah, ini ada histori perjalanannya, teman-teman. Histori perjalanan ini agak berat HP kita kalau kita tidak sempat hapus. Jadi kita langsung ke sini. Sorry teman, bukan. Kita ke ini, hapus perjalanan sepanjang waktu. Nah, kita hapus. Oke. Nah, tidak ada, teman-teman, hilang. Ini sangat berpengaruh sekali, teman-teman. Nah, kemudian jadi itu kita hapus perjalanan yang kita mengorder besoknya, usahanya sampai seterusnya. Kita hapus histori perjalanan yang kita. Ini sudah. Setelah itu dia udah bagus mapnya, terbaca. Ini udah. Nah, udah bagus mapnya. Nah, yang keempat, kita masuk ke aplikasinya yang kita tunggu-tunggu, teman-teman. Nah, ini udah masuk. Kemudian apa yang harus kita lakukan di sini, teman-teman? Yang seperti pembahasan saya selanjutnya, kita harus setting ulang. Setiap hari kita mengorder, itu kita jangan lupa setting aplikasinya kita. Kemudian kita ke menu utama. Kita ke parameter. Kita hapus ini, hapus data. Ini supaya fungsinya supaya aplikasinya kita nggak loading atau agak berat. Biasanya berat kalau udah kebanyakan ini. Kita hapus. Nah, kemudian usahakan ini areanya, teman-teman. Areanya ini harus sesuai di daerah yang kita tempati. Contohnya saya di Kendari. Nah, saya pilih kota Kendari, teman-teman. Nah, kemudian navigatornya, karena kita di sini menggunakan Google Map. Nah, kita pilih Google Map, teman-teman. Kemudian kita klik kartu online. Nah, kartu online ini ada beberapa pilihan. Nah, untuk versi saya ya, jadi tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Tapi saran saya pakai yang ini karena ini akurat, agak bagus. Nah, kemudian kita ke ini, usahakan nada deringnya diatur, teman-teman, supaya orderannya kita dengar masuk. Jangan sampai nada deringnya tidak aktif, jadi kita tidak tahu orderan masuk. Nah, gitu. Ini kita aktifkan. Ini versi HP saya, ini nada deringnya.
gitu. Nah ini tergantung teman-teman aktifkan yang mana, ini aktifkan semua supaya bagus. Nah apalagi ini ada konfirmasi tindakan. Ini konfirmasi tindakan maksudnya orderan ketika kita sudah mengorder, nah kita sudah tiba sama mulai jalan, kita aktifkan supaya kita jelas. Nah ini ada tombol iya atau tidak, ada tombol orderan dalam kolom ini, tidak usah kita tekan, gunakan shift. Notifikasinya menggunakan animasi saling teks. Ini pengaturannya teman-teman, cara pengaturannya gini cara pengaturannya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, ini usahakan aktif, usahakan areanya juga aktif. Ini utama, paling utama, karena kebanyakan saya ketemu driver baru maupun yang lama sering sama saya, kenapa akun saya begini, kenapa orderan saya sepi, kenapa ini, kenapa begini. Nah, karena pengaruhnya itu teman-teman, yang tadi saya bahas pertama, kedua, dan ketiga, ini keempat parameternya. Nah itu navigatornya juga tidak aktif, areanya juga tidak jelas. Jadi harus sebelum kita mengorder kita perhatikan dulu ini areanya, navigatornya. Walaupun udah teratur kita cek ulang, biasanya tidak teratur lagi gitu. Jadi antisipasi kita lihat dulu sebelum kita mengorder. Nah yang selanjutnya kita ke orderan. Nah sebelum kita mulai juga, sebelum kita aktifkan autonya, jangan lupa aktifkan ini daftar daerah. Daftar daerah ini ada, kita aktifkan, kita pilih filter penugasan otomatis, kita centang ini. Nah ini kan aktif. Nah, usahakan itu aktif teman-teman, coba terbaca semua orderan ya di daerah-daerah gitu. Nah itu tips yang keempat. Yang kelima, usahakan tempat mangkalnya teman-teman itu jangan ngumpul sampai 10 sampai 20 driver ya. Nah itu agak susah kita dapat orderan teman-teman. Nah jadi agak berjauhan, barang 10 atau 30 meter gitu. Nah dan selanjutnya kita harus paham, kita harus tahu juga jam-jam sibuk itu jam berapa. Nah kita lihat ulang kembali ke aplikasinya teman-teman. Kita ke menu, kemudian kita klik tampil profil, kemudian kita pilih rating. Nah ini jam kita bacain teman-teman, ada selesai menurut tugas otomatis, ada selesai tanpa komunikasi. Nah ini jam sibuknya teman-teman, saya maksud tadi ini diselesaikan pada jam sibuk. Nah ini maksudnya ini orderan yang jam-jam yang kita harus ambil di jam-jam ini, contohnya jam 6 pagi. Nah jadi usahakan kita jam 6 pagi kita sudah mulai action gitu. Nah kemudian di jam-jam 8.59 itu jam-jam sibuk, banyak orderan. Kemudian ada jam 4, nah jam 4 itu banyak orderan, mau jam 6 atau jam 7 itu banyak orderan gitu. Itu usahakan kita tahu jam-jam sibuk itu teman-teman.
Ya, kita mangkalnya harus strategis tempatnya, seperti di Lipo. Nah itu karena orang kerumunan situ ke mall. Nah usahakan di KFC, rumah makan, nah di pasar, nah itu banyak orderan teman-teman gitu. Dan tergantung lagi rezeki kita, karena saya percaya bahwasanya rezeki itu udah diatur, itu tinggal kita usahakan, kita berikhtiar, nah dan berdoa dan semangat dan pantang menyerah sebelum kita dapatkan orderan. Jadi jangan pernah putus asa, tetap semangat, karena dalam menuju kesuksesan itu kita dibutuhkan namanya kesabaran dan tekun gitu. Jadi usahakan itu dijaga teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman driver baru maupun yang lama ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa lagi subscribe teman-teman, agar saya semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Oke, sampai jumpa, see you.